Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Keris Keramat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam belum terlalu kelam ketika Ampong mengendap-endap ke arah jendela itu. Dengan mengetok jendela dengan sangat pelan, Ampong terus berharap bahwa jendela itu akan segera terbuka. Untungnya, tidak berselang lama, Sinta membuka jendela itu dengan perasaan khawatir. Begitu jendela itu terbuka, cahaya dari lampu langsung menerangi Ampong. Seketika terkuaklah tubuhnya yang babak belur dan wajahnya yang penuh lebam. Sinta bahkan tidak sampai hati melihatnya. Apalagi dia tahu kalau Ampong babak belur begitu karena memperjuangkan cinta mereka. "Mang Ampong, serius mau pergi?" tanya Sinta yang tidak bisa menutupi rasa khawatirnya. Ampong mengangguk cepat. "Abang gak akan biarin kamu nikah sama Brian." Tangan Ampong yang penuh luka lebam langsung menggenggam tangan Sinta. Terlintaslah kejadian yang memilukan tadi sore. Orang tua Sinta sudah memutuskan akan menjodohkan Sinta dengan jagoan kampung bernama Brian. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau di desa ini mereka yang berstatus sebagai jagoan desa memang begitu dihormati. Tidak heran apabila orang tua Sinta rela melepas anaknya yang berstatus sebagai kembang desa. Ampong yang sudah lama menjalin hubungan dengan Sinta jelas tidak terima dengan keputusan tersebut. Akhirnya, dia menantang duel Brian. Jelas saja, pertarungan itu berjalan tidak seimbang. Brian yang bertubuh kekar dan besar mudah sekali menaklukkan Ampong yang bertubuh kurus. Alhasil, Ampong harus menerima kekalahan yang membuatnya babak belur sekaligus kehilangan Sinta. Meski begitu, ternyata Ampong tidak ingin melepaskan Sinta begitu saja. Dia memiliki rencana gila untuk merebut Sinta dari tangan Brian. Sebuah rencana yang berhubungan dengan dunia mistis. "Begitu aku dapatkan pusaka itu, abang akan langsung kembali ke sini dan menikahi kamu, Dek." Ampong begitu serius dengan ucapannya. "Abang yakin pusaka itu sakti mandraguna?" Mata Ampong menyala kuat dan kemudian mengangguk. "Kabar soal pusaka itu sudah abang dengar dari saudara jauh. Dia pakai pusaka itu dan gak ada yang bisa ngalahin dia sampai hari ini." Meskipun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, Sinta memberikan kepercayaan kepada kekasih hatinya tersebut. Apalagi dia berniat untuk merebutnya dari pernikahan yang tidak pernah diinginkan oleh Sinta. "Terus, abang mau kemana dulu?" "Abang mau ke hutan Sambas," ucap Ampong sambil menunjuk ke arah perbukitan. "Katanya dukun Mamut tinggal di sana. Dia yang akan membantu abang menemukan pusaka itu." "Hutan Sambas, abang yakin mau ke sana?" Nada Sinta langsung berubah panik. Bagi orang Kalimantan, hutan Sambas bukanlah tempat sembarangan. Di sana seringkali terdengar banyak sekali kejadian mistis yang di luar nalar. Bahkan dipercayai banyak makhluk halus tingkat tinggi yang tinggal di sana dan menjaga tempat itu dari campur tangan manusia. Tidak heran apabila Sinta langsung panik ketika tahu tujuan dari kekasih hatinya adalah menuju ke hutan angker itu. "Abang harus ke sana, apapun yang menunggu abang di sana," jawab Ampong dengan tegas. Kemudian suasana berubah hening. Mereka tahu bahwa cara ini bisa menjadi cara yang bahaya. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain dan harus menempuh jalan yang tidak pasti ini. Kedua tangan mereka hanya saling menggenggam semakin erat.
Tidak sadar, air mata Sinta mulai menetes. "Kamu harus pulang, Bang. Kamu harus nikahin aku." Dada Ampong seperti tergerus melihat kekasih hatinya terlihat begitu nelangsa menjalani rencana pernikahan yang tidak pernah diinginkan. Karena itulah, Ampong harus menemukan pusaka itu apapun yang dikorbankan. Tidak peduli harus masuk ke hutan yang paling angker dan menemui dedemit semenyeramkan apapun. Akhirnya, kedua tangan itu saling terlepas. "Abang pergi dulu." Sinta mengangguk dan melambaikan tangan pelan. Ampong mengukuhkan semua tekadnya dan langsung bergerak menjauh dari rumah Sinta. Bahkan, kondisi tubuhnya yang babak belur juga tidak terlalu dipedulikan oleh Ampong. Matanya hanya tertuju pada hutan di ujung bukit itu. Ternyata dugaan Ampong benar. Perjalanan menuju ke rumah dukun itu memang tidaklah mudah. Berbagai jalan terjal, tanah licin, dan juga bebatuan yang harus ia hadapi. Apalagi di kondisi hari yang sudah malam begini, tanpa ada penerangan sedikit pun. Setiap kali terbesit rasa lelah ataupun menyerah, Ampong selalu ingat bahwa perasaan cintanya untuk Sinta, bahwa dia sudah berjanji untuk tidak pernah menyerah. Setiap kali terbesit rasa lelah ataupun menyerah, Ampong selalu ingat bahwa perasaan cintanya untuk Sinta, bahwa dia sudah berjanji untuk tidak pernah menyerah. Setelah melalui perjalanan 3 jam jalan kaki, Ampong bisa melihat sebuah rumah yang terbuat dari gubuk. Ada kesan angker yang begitu kuat muncul dari dalam rumah tersebut. Namun Ampong sudah menelan semua ketakutannya dan tidak akan gentar menghadapi apapun itu. Baru beberapa langkah ketika tubuh Ampong didorong oleh seseorang yang keluar dari rumah itu. Tubuh Ampong sampai terpental cukup jauh. Padahal sosok itu terlihat sudah berusia dan memiliki perawakan yang kurus. Ditambah dengan seluruh rambutnya yang tertutupi dengan uban yang entah kenapa menambah kesan angker. Membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan bergidik ngeri. "Ayo, kita berangkat sekarang," ucap kakek tua itu dengan tegas. Ampong melihat ke sekeliling dan berusaha mencari tahu sebenarnya pria itu sedang berbicara dengan siapa. Namun, arah matanya jelas tertuju ke arahnya. Ampong kemudian menunjukkan tangan ke dirinya sendiri, seakan berusaha untuk mengonfirmasi bahwa dialah yang dia maksud. "Iya, kamulah, siapa lagi?" ucap pria itu dengan nada tinggi. "Kakek tahu siapa saya dan tahu tujuan saya ke sini." Ampong mencoba mencerna semuanya, karena jelas ini terlalu membingungkan. "Kamu ke sini mau cari saya kan? Saya sudah tahu semuanya. Ayo sudah, ikuti saya saja," ucap kakek tua itu, bahkan tanpa melirik sedikit pun ke arah Ampong. Sedetik kemudian, Ampong baru menyadari bahwa orang yang sedang ditemuinya ini memang bukanlah orang biasa. Namun, dia adalah kakek tua dengan status dukun paling sakti di daerah tersebut. Namanya Mamut. Wajar apabila dia bisa mengetahui sesuatu yang bahkan belum dikasih tahu. Terbangun menerka kehadirannya bahkan tepat sebelum dia sampai di depan pintu rumahnya. Dengan langkah tersaruk-saruk, Ampong mengikuti langkah kakek tua itu. Perbedaan langkahnya terasa begitu mencolok. Dukun Mamut itu berjalan dengan langkah cepat dan tangkas. Seakan setiap sudut tanah di hutan sudah begitu ia kenali, seperti halaman depan rumahnya sendiri. Sangat berbeda dengan Ampong yang tersaruk-saruk dan bahkan berulang kali tersandung. Berjalan di hutan, apalagi di kondisi sudah malam begini, memang bukanlah urusan gampang. Namun, setelah perjalanan lebih dari 40 menit, telinga Ampong mulai awas terhadap suara sesuatu. Awalnya samar-samar, hingga
suara itu terdengar semakin jelas, dan Ampong tahu benar bahwa itu adalah suara air terjun. Dengan langkah yang semakin dipercepat, akhirnya lebatnya pohon hutan tersibak dengan pemandangan air terjun yang begitu besar dan suara air jatuh yang begitu kencang. Hal ini jelas membuat kepala Ampong dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan mereka datang ke sini? Kita mau ngapain di sini, Mbah? Tanya Ampong dengan nada gugup. Di mata orang biasa, pemandangan ini hanya bisa dilihat sebagai air terjun biasa. Tapi bagi saya, ini adalah pintu masuk ke dimensi lain. Dimensi yang ditinggali para lelembut. Begitu mendengarnya, bulu kuduk Ampong langsung meremang hebat. Langkah kakinya sempat mundur beberapa langkah. Dukun Mamut menyadari keyakinan Ampong yang sudah mulai goyah. Kamu ingin jadi kuat kan? Kamu ingin mengalahkan Brian si jagoan kampung itu kan? Ampong mengangguk perlahan. Inilah satu-satunya cara. Dukun Mamut kemudian menunjuk ke arah air terjun itu. Kamu bersemedi di air terjun itu selama 2 hari. Tunggu dia hingga bersedia menemuimu dan meminjamnya kekuatan. Dia siapa? Kini Ampong semakin penasaran. Nanti kamu juga tahu. Dukun Mamut menyuruh Ampong untuk segera berjalan ke arah air terjun itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Ampong mengikutinya dan mulai berjalan ke arah air terjun itu. Debur air yang jatuh langsung membentur tubuh Ampong tanpa ampun. Rasa dingin yang luar biasa kuat langsung memeluk tubuhnya. Namun, setiap terbesit keinginan untuk mundur, maka Ampong selalu mengingat cintanya ke Sinta. Bahwa jika kalau dia mundur sekarang, maka dia akan kehilangan Sinta untuk selamanya. Kakek tua itu kemudian seperti merapal-merapal mantra dan mengibaskan tangannya agar mantra itu melingkupi tubuh Ampong. Seketika, seperti ada rasa panas misterius yang menjalari seluruh tubuhnya. Fokuskan dirimu, fokuskan sukmamu, dan jangan pernah membuka mata sampai dia mendatangimu. Begitu titip pesan dari kakek tua itu. Ampong mulai menutup matanya dan mengikuti arahan yang diberikan. Seketika gelap mengurung seluruh panca indera dari Ampong. Yang dia rasakan hanya cipratan air yang terus membasahi tubuhnya. Hanya detak jantung yang Ampong terus bisa rasakan. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa sesekali Ampong seperti mendengar ada langkah kaki hingga ada suara-suara seperti bisikan. Namun, Ampong selalu mengingat petuah dari kakek tua bahwa dia harus tetap menutup mata hingga memang waktunya tiba. Semua rasa lapar, rasa dingin, hingga rasa takut ditelan sepenuhnya oleh Ampong, bahwa dia tidak akan menyerah sampai mencapai apa yang dia inginkan. Entah sudah berapa lama Ampong terus bertahan dalam posisi semedi itu, hingga mendadak Ampong merasa ada yang aneh. Sebuah angin besar seperti langsung menabrak tubuhnya dengan kencang. Seketika tubuhnya merinding hebat tanpa pernah tahu apa yang menyebabkan hal tersebut. Yang pastinya, seluruh tubuhnya seperti merasakan kehadiran sesuatu. Apa yang kamu cari? Mendadak, ada suara besar yang memecah keheningan di air terjun itu. Saking besarnya suara itu, seluruh tubuh Ampong merinding hebat mendengarnya. Namun sekuat tenaga, Ampong berusaha untuk terus tetap menutupi matanya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, dia menjawab pertanyaan itu. Saya ingin kuat. Saya ingin bisa mengalahkan jagoan di kampungku. Supaya dia tidak menikahi perempuan yang saya cintai. Mendadak, semua kembali hening. Sebelum kembali terdengar suara itu menghentak.
Tapi semua ada imbalannya. Apapun imbalannya, saya siap. Jawab Ampong mantap. Buka matamu. Suara itu kemudian berubah menjadi perintah. Dengan memberanikan diri, Ampong dengan sangat perlahan mulai membuka matanya. Awalnya masih terlihat samar-samar. Namun, bentuk makhluk penunggu dari tempat itu mulai terlihat jelas. Dia berbentuk hampir seperti gorila, dengan badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu kasar, dengan tinggi yang hampir menyamai pohon beringin terbesar, dengan tanduk panjang yang memberi kesan berbahaya di setiap gerak-geriknya. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya yang mengerikan dan taring tajam yang memenuhi mulutnya. Ampong tidak menyangka bahwa penunggu dari tempat ini memiliki perwujudan yang begitu mengerikan. Mendadak, sosok itu memberikan sesuatu dari tangannya ke Ampong. Sebuah keris yang terlihat berwarna hitam pekat. Izinkan aku tinggal di sini, dan kamu harus memberiku makan. Dan akan aku berikan kekuatan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Ampong langsung menyetujuinya. Mendadak, sosok itu seperti tersedot ke lubang hitam dan masuk seluruhnya ke keris itu. Dengan gerakan cepat, Ampong langsung menangkap keris yang jatuh ke arahnya. Anehnya, begitu menggenggam keris itu, tubuh Ampong seperti langsung terasa begitu segar, seperti ada setumpuk energi yang langsung ditransfer ke dalam tubuhnya. Semua rasa lelah dan tubuh yang menggigil seketika menghilang begitu saja, seperti ditiup angin dan mengubahnya menjadi manusia yang penuh energi. Seketika Ampong berjalan begitu cepat untuk pergi dari air terjun dan menemui kakek tua yang sudah menemaninya hingga ke sini. Tidak seperti ketika berangkat, proses kembali menuruni hutan ini terasa jauh lebih cepat. Entah karena dia sudah hafal dengan rutenya, atau karena tubuhnya yang mendadak dipenuhi dengan energi. Sesampainya di rumah di atas bukit, kakek tua itu terlihat sedang menunggu kehadiran dari Ampong. Kamu mendapatkannya. Ampong tidak menjawab apapun. Namun, dia langsung menunjukkan sebuah keris berwarna hitam legam yang berada di tangan kanannya. Melihat bentuk dan warnanya, kakek tua itu menyadari bahwa itu bukanlah keris biasa. Ternyata Ampong berhasil menyelesaikan semedi itu. Bahkan, mungkin dia tidak menyadari bahwa dia sudah bersemedi selama 3 hari dan 3 malam penuh. Sekarang kamu pulang dan lakukan apa yang harus dilakukan, ucap kakek tua itu dengan nada bijak. Ampong baru berbalik sebentar ketika kakek tua itu kembali memanggil namanya. Dan jangan pernah lupakan persyaratan yang diberikan. Ampong hanya mengangguk pelan. Matahari tepat berada di atas kepala. Namun panas yang menyengat itu sama sekali tidak membuat mundur dua pria itu. Lapangan luas di kampung yang biasa dijadikan tempat bermain sepak bola, kini dijadikan ladang pertempuran antara Ampong dan Brian. Terlihat seluruh warga yang berkerumun untuk melihat pertarungan dua orang ini. Sudah punya nyali ya kamu sekarang, bocah tengik? Suara Brian terdengar kencang, sesuai dengan tubuhnya yang berotot dan besar. Sedangkan di sisi lawannya ada Ampong yang terlihat tidak mampu mengimbanginya dengan badan kurusnya. Apabila dilihat secara sekilas, maka pertandingan ini terlihat sangat timpang. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ampong tidak terlihat sedikit pun gentar. Badannya sekokoh pohon lontar yang akarnya menancap jauh ke dalam tanah. Sesuatu yang membuat Brian sedikit merasa gentar dibuatnya. Apalagi kalau melihat sorot mata Ampong yang terlihat tidak seperti biasanya. Padahal baru beberapa hari, Brian berhasil membuat Ampong menjadi babak belur tak berdaya. Namun mendadak, hari ini
Ampong menantangnya untuk berduel dan memperebutkan status sebagai jagoan kampung. Meski begitu, Brian tidaklah bodoh. Dia tahu benar tujuan Ampong menantangnya berduel adalah untuk merebut kembali Sinta. Akan kubuat kamu pincang kali ini, sampai nggak bisa menantangku lagi, ucap Brian penuh percaya diri. Namun Ampong hanya membalasnya dengan senyuman misterius. Kali ini, aku yang akan membuatmu tidak bisa berjalan selamanya. Mendidih rasanya kepala Brian mendengar itu. Tanpa pikir panjang lagi, Brian langsung berlari beringas ke arah Ampong. Dia menyiapkan kuda-kuda satu pukulan yang paling dia andalkan. Genggaman tangannya yang besar membuat siapa saja yang terkena pukulan itu pasti bisa langsung ambruk. Namun Ampong dengan lincah langsung bisa menghindarinya. Dia begitu licin dan cepat seperti belut. Tidak menyerah, Brian kembali mengepalkan tangannya dan bersiap menyerang Ampong. Namun, Ampong tidak diam begitu saja. Kali ini, giliran dia yang mengepalkan tangannya dan meninju tepat ke perut Brian. Tubuh Brian terlempar jauh sekali hingga berdentam keras di pinggir lapangan. Semua yang melihatnya seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Bagaimana Brian yang berbadan besar bisa terpental begitu jauh oleh pukulan Ampong dengan badan yang lebih kecil. Menyadari bahwa dia sedang menjadi tontonan, Brian langsung bangkit. Tubuhnya rasanya seperti remuk semua. Padahal dia hanya terkena satu kali pukulan dari Ampong. Brian yang tidak terima langsung berlari cepat menuju ke arah Ampong. Dia kembali menyiapkan pukulan terbaiknya. Tapi kali ini Ampong tidak tinggal diam. Ampong berlari juga ke arah Brian dengan sangat percaya diri. Kakinya bergerak sangat cepat, seperti ada yang membantunya untuk bergerak. Dan kemudian pukulan keras Ampong tepat menghantam kepala Brian. Tubuh Brian langsung tersungkur ke tanah. Dengan kondisi kepala yang sudah mengucurkan darah segar, seluruh tubuhnya terasa remuk. Seakan pukulan itu dibantu oleh 100 orang, bukan oleh pukulan satu orang. Dilumat oleh rasa malu dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu, Brian langsung berteriak kencang, "Bunuh dia!" Ternyata teriakan itu adalah perintah yang diberikan oleh Brian untuk seluruh anak buahnya. Setelah mendengar teriakan itu, anak buah dari Brian langsung berlari menuju ke arah lapangan. Dengan nafsu memburu, mereka langsung mengeroyok Ampong. Anehnya, Ampong dengan sangat cepat mampu menghindari semua, bahkan bisa memberikan pukulan telak kepada mereka semua. Ambruklah satu demi satu anak buah dari Brian. Benar-benar tidak habis pikir Brian dibuatnya. Apalagi melihat banyak warga yang bersorak kegirangan dengan aksi Ampong. Kepala Brian langsung mendidih. Dia mengambil sebilah golok yang ada di tangan anak buahnya yang sudah tergeletak tak berdaya. Kali ini, Brian menyerang Ampong dengan nafsu ingin membunuh. Dengan cepat, sabetan Brian tepat mengenai punggung Ampong. Brian langsung tersenyum puas, mengetahui bahwa serangannya sudah tepat sasaran. Namun anehnya, Ampong sama sekali tidak bergeming dari posisi berdirinya. Lantas, Ampong menunjukkan senyumnya yang mengerikan ke arah Brian, menandakan bahwa serangan golok dari Brian sama sekali tidak berpengaruh pada Ampong. Kali ini, Brian benar-benar sudah kehabisan logikanya. Bagaimana mungkin tebasan golok yang begitu tajam sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun pada tubuh Ampong? Belum sempat Brian memikirkan semuanya, tinju keras telah bersarang terlebih dahulu di perut Brian. Tinju itu begitu telak hingga membuat Brian muntah darah dan tidak berselang lama langsung kehilangan kesadarannya. Begitu melihat Brian dan seluruh anak buahnya telah ambruk, warga desa langsung berteriak kegirangan.
Tepuk tangan meriah menyambut jagoan kampung baru mereka, yaitu Ampong. Hingga dari kerumunan para warga, Sinta berlari kencang ke arah Ampong dan langsung memeluknya begitu erat. "Kamu berhasil, Bang. Kamu menang." Pelukan mereka berdua semakin erat dan kencang. 2 tahun berlalu begitu cepat. Sudah banyak hal yang berubah dari kehidupan Ampong. Mulai dari statusnya yang sekarang dikenal sebagai jagoan kampung, statusnya sebagai suami dari Sinta, hingga sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Perut Sinta yang sudah hamil 7 bulan tentunya tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk mendapatkan buah hati pertama mereka. Kehidupan Ampong berjalan begitu sempurna dengan seluruh warga desa yang begitu menghormatinya. Khususnya menghormati kekuatan Ampong yang dianggap sebagai pelindung desa. Namun, tidak ada yang pernah tahu dari mana asal Ampong mendapatkan seluruh kekuatan tersebut. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap malam Jumat, Ampong akan diam-diam mendatangi gudang kosong di belakang rumahnya, sambil membawa seekor kambing hitam yang dibelinya dari kampung sebelah. Di dalam gudang kosong yang selalu dikuncinya rapat, Ampong melakukan ritual untuk memberinya makan kepada keris keramat yang sudah dititipkan kepadanya. Diawali dengan Ampong menyembelih kambing hitam itu dan mengumpulkan darahnya dalam satu wadah khusus. Di dalam wadah tersebut sudah terdapat kemenyan dan kembang 7 rupa. Setelah dicampurkan semuanya, darah itu digunakan untuk memandikan kembang itu. Ampong sudah diberitahu jauh-jauh hari bahwa ini adalah syarat utama agar jin penunggu keris itu selalu memberikan kekuatan untuknya. Tidak pernah sekalipun Ampong melupakan kewajibannya ini. Rahasia ini selalu bisa disimpannya dengan sangat rapat, bahkan dari Sinta sekalipun. Walau kadang beberapa kali Sinta merasa ada yang aneh dan janggal juga. Terutama seringkali terdengar suara misterius dari suara gudang. Seperti yang terjadi pada malam itu. Sinta yang terbangun dari tidurnya langsung merasa curiga. Karena lagi-lagi dari arah gudang terdengar bunyi yang mencurigakan. Apalagi di sampingnya ternyata suaminya tidak ada. Diundang dengan rasa penasaran, Sinta langsung bergegas menuju ke arah gudang tersebut. Letak gudang yang berada jauh di belakang rumah membuat kondisi sekitarnya menjadi gelap gulita. Dengan hanya mengandalkan senter sederhana, Sinta berjalan perlahan menuju ke arah gudang tersebut. Waktu yang sudah malam, kondisi yang remang-remang, hingga suara misterius yang terus terdengar membuat Sinta bergidik ngeri. Tepat ketika dia sampai di depan pintu gudang, ternyata pintu itu terkunci begitu rapat. Meski sekuat apapun, Sinta berusaha untuk membukanya, tetapi tetap saja gagal terbuka. Akhirnya, dia memilih untuk mencari celah dari pintu untuk bisa mengintip. Meski sedikit susah, Sinta akhirnya bisa mengintip apa yang ada di dalam sana. Samar-samar, dari dalam lubang tempatnya mengintip, Sinta bisa melihat punggung dari suaminya yang bertelanjang dada. Namun ada yang aneh dari pemandangan itu, karena di sekitar suaminya terdapat banyak lilin menyala yang mengelilinginya. Ditambah lagi, di sampingnya terdapat tubuh domba hitam yang sudah terpenggal, dengan darah segar yang berceceran di mana-mana. Tangan Sinta langsung menutup mulutnya agar tidak teriak, melihat pemandangan yang tidak nyaman ini. Namun, itu belum selesai. Ketika mendadak, Ampong mengambil kepala domba yang sudah terpotong dan mengangkatnya ke atas. Alhasil, seluruh tubuh Ampong terkena darah dari domba tersebut. Tidak berhenti, ia kemudian mulai merapalkan berbagai kalimat yang terdengar tidak jelas. Namun, terdengar seperti ucapan mantra.
Tidak berselang lama, ada asap hitam yang keluar, membumbung di tempat itu. Perlahan, ada sosok mengerikan yang keluar dari kabut itu. Sosok tinggi besar yang saking mengerikannya langsung membuat Sinta menjerit ngeri. Teriak terakhir Sinta sebelum kemudian jatuh pingsan. Badan Sinta digerakkan sebentar hingga akhirnya dia terbangun. Dilihatnya, dia terbangun di kamar seperti biasa, dengan Ampong yang sedari tadi berusaha untuk membangunkannya. "Bang, semalam Sinta lihat serem." Sinta berusaha untuk memberitahu. "Serem apa?" "Di gudang belakang ada lilin, domba, darah. Kamu terus itu ada..." Ucapan Sinta terbata-bata karena menahan ketakutan setengah mati. "Mimpi buruk ya kamu. Kamu dari semalam aku di sini kok, nggak kemana-mana." Sinta jelas bingung dengan penjelasan yang diberikan oleh Ampong. Tanpa banyak kata, Ampong langsung memeluk Sinta untuk menenangkannya. "Sudah, itu cuma mimpi buruk saja, nggak perlu dipikirin." Benar saja, pelukan dari Ampong langsung mampu menenangkan Sinta. Dia mulai menerima bahwa yang dikatakan Ampong memang adalah kenyataan. Semalam, dia hanya bermimpi buruk saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan di sisi lain, Ampong memeluknya dengan perasaan lega. Karena Sinta sudah tidak curiga lagi dan rahasianya aman. Meski begitu, ini adalah pertanda bagi Ampong untuk jauh lebih berhati-hati lagi. Atau bahaya besar yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja. Semenjak peristiwa itu, Ampong memegang janjinya untuk jauh lebih berhati-hati. Dan untungnya, sejauh ini tidak ada lagi hal yang membahayakan. Sayangnya, hal tersebut tidak bertahan terlalu lama. Karena kali ini ada yang berbeda. Ampong akhir-akhir ini sedang terdesak. Ada seorang dari desa sebelah yang ternyata mampu mengimbangi kekuatan dari Ampong. Dia seringkali datang untuk menantang Ampong dalam duel 1 lawan 1. Baru kali ini, Ampong dibuat terdesak oleh seseorang dan hampir kalah dibuatnya. Semua orang yang selama ini menantangnya berduel selalu mudah dikalahkan. Tapi yang satu ini memang berbeda. Dugaan Ampong bahwa orang itu jika memiliki jimat sama sepertinya. Jika ia sampai kalah, maka bisa dipastikan gelar jagoan kampung yang dimilikinya akan lengser dan direbut begitu saja. Tentu saja, Ampong tidak ingin hal tersebut terjadi. Akhirnya, Ampong memiliki sebuah ide gila yang akan dilakukannya malam ini. Setelah menutup gudang kosong itu rapat-rapat, Ampong langsung mulai merapal jampi-jampi untuk memanggil makhluk penghuni keris yang dimilikinya. Tidak butuh waktu lama, mendadak atmosfer udara berubah. Seluruh tubuh Ampong bergidik ngeri ketika setiap benda yang ada di gudang tersebut bergetar hebat. Mendadak, keris yang dipegang oleh Ampong mengeluarkan asap hitam yang mengepul pekat. Asap hitam tersebut tidak butuh waktu lama untuk memenuhi gudang tersebut. Dalam bayang-bayang asap itu, terlihat sosok mengerikan yang muncul perlahan. Kembali dengan ekspresi wajah yang mengerikan, mata merah, dan juga tatapan yang mengerikan. Bagi siapapun yang belum pernah melihatnya, pasti akan langsung bergidik ngeri dibuatnya. "Apa yang kamu inginkan?" Suara itu memenuhi seluruh ruangan. Makhluk itu tahu benar bahwa hari ini belum jadwalnya untuk dipanggil. Jelas ada permintaan khusus yang diinginkan oleh Ampong. "Aku ingin lebih kuat, jauh lebih kuat." Sosok itu kemudian tersenyum menyeringai ke arah Ampong, seakan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang selama ini dia tunggu.
Sosok itu kemudian mendekat ke arah Ampong dan kemudian menyeringai tajam. Aku bisa kabulkan permintaan kamu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Apapun itu akan aku kabulkan. Ampong terdengar mantap. Makhluk itu semakin tidak bisa menahan senyum terpuasnya. Apapun? Apapun. Tidak terdengar sedikit pun suara ragu dari mulut Ampong. Makhluk itu kemudian mencengkram kepala Ampong dengan kuat. Seluruh tubuh Ampong seketika bergetar hebat, karena menyadari ada energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap, mata Ampong mendadak gelap dan ia pun langsung tersungkur pingsan, hingga tubuh Ampong digerakkan oleh sesuatu dan memintanya untuk bangun. Bang Ampong, bangun bang. Sinta terus berusaha membangunkan Ampong. Sampai perlahan Ampong terbangun dari pingsannya. Dia merasa aneh karena dia terbangun di luar gudang. Belum terjawab pertanyaan itu, ternyata matahari sudah tepat berada di atas kepala, menyadarkan Ampong sudah pingsan selama semalaman penuh. Bang Ampong kenapa? Kok bisa di sini? Sinta terdengar panik. Namun Ampong meyakinkan bahwa dia tidak kenapa-napa. Bersamaan dengan itu, Ampong merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi. Seketika, dia merasa begitu kuat dan tidak lagi merasakan sedikit pun ketakutan. Pada saat itulah, Ampong menyadari bahwa sosok itu sudah menepati janjinya dan memberi kekuatan yang dia inginkan. Pria itu tersungkur di tanah dengan kondisi penuh babak belur. Sedangkan Ampong terlihat berdiri tegap dengan kondisi tubuh tampak sehat bugar. Orang kampung sebelah yang ternyata menantangnya ternyata bisa dikalahkan oleh Ampong dengan begitu gampangnya. Jangan pernah datang ke sini lagi, ucap Ampong penuh dengan percaya diri. Ucapan itu langsung disambut meriah oleh setiap warga desa, menandakan bahwa jagoan kampung mereka sama sekali tidak terkalahkan. Di sisi lain, Ampong juga merasa sangat puas karena dia mampu menjaga harga dirinya sebagai jagoan kampung. Begitu senangnya, Ampong langsung terburu-buru pulang ke rumahnya untuk mengabari istrinya. Namun anehnya, kondisi rumahnya terlihat begitu sepi dan lengang. Ampong merasa aneh dan kemudian terus menelusuri ke berbagai sudut rumahnya untuk mencari istrinya. Namun tetap saja, Ampong tidak bisa menemukannya. Hingga samar-samar, Ampong bisa mendengar suara keributan dari dalam gudang yang terkunci. Dengan tergegas, Ampong langsung menuju ke arah gudang tersebut. Begitu terkejutnya dia ketika melihat Sinta sedang diseret oleh makhluk penunggu keris itu. Terlihat Sinta yang menahan sakit dan melambaikan tangannya ke arah Ampong untuk meminta tolong. Dengan panik, Ampong langsung meraih tangan Sinta dan berusaha untuk menahannya. Apa yang kau lakukan, bajingan? Teriak Ampong ke arah sosok tersebut. Namun, sosok itu sama sekali tidak bergeming dan bahkan terus menyeret Sinta ke arahnya. Ini adalah apa yang kamu janjikan. Begitu sosok itu membalas ucapan dari Ampong. Ampong yang tidak memahami ucapannya tetap berusaha menahan tangan Sinta agar tidak lepas dari genggamannya. Bang Ampong, tolong aku bang, teriak Sinta penuh dengan putus asa. Namun tarikan dari sosok itu terlalu kuat dan seketika Sinta berada di dalam pelukannya. Ketika Ampong berusaha untuk menyelamatkan, seketika tubuhnya terlempar oleh sebuah energi misterius hingga Ampong terpental ke tembok. Seketika itu juga, Ampong juga kehilangan kesadarannya. Dengan perlahan, mata Ampong mulai terbuka. Kesadaran pertama yang ia rasakan adalah kepalanya yang terasa sangat begitu pusing. Detik berikutnya,
Ampong langsung berteriak memanggil satu nama. "Sinta!" Sayangnya, kondisi gudang itu sudah kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Ampong langsung dibuat panik karenanya, dan kemanapun dia mencari, tetap tidak menemukan keberadaan istrinya. Ampong yang panik langsung berlari ke arah bukit tanpa berpikir panjang. Dia paham benar bahwa dari semua orang hanya kakek tua itu yang bisa membantunya. Dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Ucapan kakek tua itu benar-benar tidak bisa dipahami oleh Ampong. "Hak apa? Kenapa dia malah mengambil istriku?" Kakek tua itu menatap Ampong dengan wajah kasihan. Ternyata keserakahan akan kekuatan membuat Ampong sampai tertipu. "Kamu membuat perjanjian baru kan dengan sosok itu?" Ampong hanya bisa mengangguk lemas. Dia tetap masih belum bisa mencerna perkataan dukun Mamut. "Apalagi yang kamu minta dari dia?" Tatapan Ampong berubah menjadi sayu dan kemudian berkata pelan, "Aku hanya ingin minta diberi kekuatan lagi." Kali ini wajah kakek tua itu berubah menjadi merah padam. "Apa kamu belum puas, Ampong? Kekuatan apa lagi yang kamu cari?" Ampong kemudian hanya bisa menundukkan kepalanya. "Aku hanya ingin mengalahkan orang itu, jagoan kampung sebelah yang menantangku berduel." "Lalu kau membuat perjanjian baru dengan sosok itu?" Tidak ada lagi keberanian dari Ampong untuk menegakkan kepalanya. Meski begitu, Ampong yang kuat belum terima. "Tapi tidak ada dalam perjanjian itu kalau dia bisa mengambil istriku." Kakek tua itu langsung menampar pipi Ampong kencang sekali. "Kamu memang luar biasa goblok ya, Ampong. Dengan kamu membuat perjanjian baru, itu artinya kamu kasih makhluk itu hak untuk mengambil apapun yang berharga dari hidupmu." Ampong pun makin tertunduk. "Apa yang paling berharga di hidupmu, ha?" "Sinta, istriku," balas Ampong dengan nada sangat pelan. Seketika tubuhnya melemas. Lalu Ampong bersimpuh di kaki dukun Mamut. "Tolong aku, Mbah. Aku harus bagaimana untuk bisa menyelamatkan Sinta?" Kakek tua itu kemudian merasa iba dan berkata, "Tidak ada cara lain. Kamu harus kembali ke air terjun dan meminta langsung pada sosok itu untuk mengembalikan istrimu." Tapi suara kakek tua itu kemudian tercekat. "Tapi apa, Mbah?" "Tapi aku tidak tahu apa yang akan diminta oleh sosok itu agar mau mengembalikan istrimu." Ruangan itu mendadak hening, namun Ampong sudah membulatkan tekadnya. "Apapun yang mesti dikorbankan, aku akan membawa pulang Sinta." Setelah mengucapkan itu, Ampong bergegas berjalan meninggalkan dukun Mamut itu. Tujuannya satu, yaitu air terjun yang menjadi asal muasal segalanya ini. Sedangkan di sisi lain, dukun Mamut menatap punggung Ampong yang berjalan menjauh dengan tatapan kosong. Sebuah tatapan yang mengartikan perpisahan tanpa perlu banyak berkata-kata. Sesampainya di air terjun itu, Ampong langsung membuka kaosnya dan bertelanjang dada berlari ke arah air terjun. Cambukan air terjun yang begitu deras sama sekali tidak dipedulikan olehnya. Dan kemudian ia berteriak kencang, "Kembalikan istriku!" Suara Ampong yang begitu kencang bahkan sampai membuat burung-burung yang sedang berada di pohon langsung terbang seketika karena ketakutan. Meski begitu, panggilan itu seakan tidak cukup untuk membuat sosok itu keluar. Ampong yang sudah naik pitam terus berteriak, "Bajingan, keluar kau! Kembalikan istriku!" Mendadak, ada angin besar yang datang dan air di sekitar mulai bergejolak hebat. Dari arah air terjun, terdengar suara mendengus yang begitu berat dan mengerikan. Seluruh bulu kuduk Ampong bergidik hebat dan kakinya mulai gemetaran. Ampong tahu benar arti dari sensasi ini. Ini adalah sensasi dari keluarnya makhluk itu. Benar saja, sosok itu kemudian keluar perlahan dari air terjun.
Tubuh dengan perawakannya yang tinggi besar, wajah hitam mengerikan, gigi tajam dan sorot mata yang berwarna merah terang. Sosok itu menatap ke arah Ampong dengan tatapan yang tidak suka. "Mau apa kau kesini, bocah?" Suara itu menggelegar besar. "Kembalikan istriku!" Ampong berteriak sekuat tenaga, sembari menahan lututnya yang bergemetar hebat. "Kamu jangan bikin aku muak. Aku sudah memberi kekuatan yang kamu mau, dan kamu memberi apa yang kamu punya. Itu perjanjiannya." "Tapi tidak dengan Sinta, aku tidak terima." Makhluk itu tersenyum puas. "Selalu ada bayaran untuk apapun. Istrimu sekarang sudah ada di alamku, harus menjadi budakku selamanya. Itu adalah bayaran yang harus kamu bayarkan untuk setiap kekuatan yang kamu minta." Ampong begitu patah hati mendengarnya. Dia kemudian bersujud dan memohon dengan sangat. "Kumohon, ambil apapun yang aku punya, apapun, asal bukan Sinta. Dia orang yang paling kusayang, dan dia sedang mengandung anakku." Makhluk itu ternyata tidak bergeming apapun. "Kumohon, ambil apapun, ambil semua yang aku punya, asal kembalikan Sinta." Ampong kembali berteriak putus asa. Mendadak, makhluk itu mendekat ke arah Ampong. "Apapun?" Makhluk itu seakan ingin meyakinkan kembali. "Ya, apapun. Kalau kau ingin mengembalikan Sinta ke alammu, maka kamu harus menggantikan posisinya di alamku. Kamu harus menjadi budakku seumur hidup di sini." Jantung Ampong seakan berhenti berdetak ketika mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang mesti ditanggungnya nanti. Namun Ampong kembali mengingat Sinta dan bayi yang sedang ia kandung. Akhirnya, Ampong mengumpulkan seluruh keberanian yang dia miliki dan berkata, "Aku mau." Sosok itu kemudian tertawa panjang sekali. Tertawa yang begitu keras hingga membuat air di sekitarnya bergetar hebat. Lalu ia pun mengulurkan sebelah tangannya ke arah Ampong. Begitu tangan mereka saling bersalaman, seperti ada petir hitam yang seketika menyambar. Entah apa yang terjadi berikutnya, semua berubah menjadi gelap. Perlahan-lahan, Sinta membuka matanya. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah sebuah air terjun besar yang berada tepat di depan matanya. Ternyata Sinta tersadar tepat di pinggir air terjun itu. Hal terakhir yang diingatnya adalah dia diseret oleh sesosok makhluk besar dan dibawa ke sebuah tempat antah berantah. Semua ini membuat Sinta semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Bang Ampong." Suara itu yang pertama kali muncul dari mulut Sinta, orang yang paling dicintainya dan berharap bisa melihatnya sekarang. Sinta yang kebingungan terus berusaha memanggil nama suaminya itu. "Bang Ampong, Bang Ampong." Sayangnya, tidak ada satupun yang menyahut suara dari Sinta itu. Sinta tidak tahu apa yang terjadi, tapi entah kenapa, dia merasakan kehilangan yang begitu besarnya. "Bang Ampong!" Teriakan terakhir dari Sinta terdengar memilukan, karena dia tidak pernah tahu bahwa Ampong sudah melakukan perjanjian untuk menggantikan posisinya di alam sana. Bahwa ternyata selalu ada bayaran yang besar untuk kekuatan yang besar juga. Sinta berjalan mondar-mandir di area air terjun itu dan bertemu dengan Dukun Mamut. Dukun Mamut langsung menjelaskan semua yang terjadi. Sinta terkejut karena tidak menyangka selama ini Ampong menggunakan kekuatannya dan melakukan perjanjian dengan makhluk mengerikan itu. Sinta tidak bisa berbuat apa-apa dan berharap suaminya bisa pulang suatu hari nanti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya.
Tetap di channel Home Narasi.